Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pecandu narkoba layak ditahan atau direhab. Malam ini Profesor kita saya tapi ada di Surabaya. Profesor kriminolog ini layak kita dengar. Pak Prof, mungkin sudah dengar diskusi kami di Jakarta. Pak saya tapi bisa komentari, layak direhab ataukah ditahan orang yang jadi pecandu narkoba? Dan kenapa kok undang-undangnya ya undang-undangnya abu-abu lah. Tapi sudah ada kesepakatan, tapi tetap aja banyak yang diproses ke pengadilan. Silakan Pak Prof. Baik Pak Karni, terima kasih. Saya ingin menjelaskan bahwa masalah narkoba ini sebagai pengamat adalah suatu masalah yang amburadul. Baik polisi, baik petugas LP, dan masyarakat pada umumnya itu kini yang mau disalahkan itu siapa? Kalau lazimnya di masa pemerintahan yang lampau khususnya di zaman Orde Baru, itu Departemen Sosial, Departemen Penerangan, mungkin juga Departemen Pendidikan, ya, dan banyak institusi lain. Itu giat untuk menjelaskan tentang bahaya daripada narkoba. Saya tidak habis mengerti. Kalau kita hanya bicarakan peraturan dan undang-undang, apakah memang itu begitu tugas kepolisian? Mohon maaf karena tadi saya dengar polisi begitu lancar menyebut pasal-pasal. Kenapa? Saya ingin tanya, polisi tidak bisa memberantas narkoba. Oke, kalau dalam masyarakat mungkin agak sulit. Dan mengingat luasnya pantai kita dari Jayapura sampai ke Sabang itu begitu luas. Tapi ambil contoh aja, saya sama sekali tidak mengerti. Dan dalam hal ini siapa yang akan disalahkan? Pabrik narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu saja dahulu. Yang kedua, saya mendapat banyak keluhan dari mereka yang suka keluar malam dengan mobil. Katanya, dan saya tidak tahu apakah ini isapan jempol atau ada niat untuk mendiskreditkan kepolisian. Katanya, itu kalau ditahan malam-malam oleh, tadi saya dengar oknum polisi, untuk memeriksa, itu harus waspada. Polisi menaruh, oknum polisi itu menaruh narkoba itu, dan kemudian setelah diadakan pemeriksaan, lalu dituduh membawa serta narkoba. Jadi, saya tadi lihat juga ada anggota Komisi 3. Kalau memang sekarang ini tidak jelas mau meniru luar negeri ataukah peraturan-peraturan yang ada itu sudah, menurut hemat saya semua ini harus dikaji ulang supaya tidak ada yang disebut dalam bahasa kolonial itu legislative misbaksel. Nanti yang satu melihat dari sudut yang satu peraturan pemerintah, yang lain melihat dari undang-undang. Memang saya harus mengatakan bahwa kepolisian BNN itu dibandingkan dengan Densus 88 betul-betul bisa disebut cum laude. Tapi kalau BNN ini ya mau dikasih nilai berapa saya tidak tahu, karena saya masih harus mengamati lagi masalah-masalah itu. Jadi, Pak Karni, saya kira sekarang ini
Bukan masalah kita mengkaji peraturan-peraturan itu seperti yang tadi saya dengar dari pihak kepolisian. Sekarang kalau memang peraturan-peraturan itu kontradiksi satu dengan yang lain, baik terhadap luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, marilah undang-undang itu disusun sedemikian rupa sehingga cukup ada satu peraturan yang sederhana yang bisa dipegang oleh para penegak hukum. Saya kira masalahnya duduk di situ. Kalau mau dibilang supaya para pemakai itu direhabilitasi, ya jelaskan itu secara jelas. Sebab aparat penegak hukum di pengadilan juga tidak bisa kita percaya lagi. Bayangkan Pak, sudah 73% korupsi di seluruh Indonesia ini. Ya, itulah sebabnya saya kira, karena saya berani kritik polisi, karena pada tahun 93 saya yang meminta polisi keluar dari ABRI. Jadi saya punya harapan banyak, ekspektasi banyak dari pihak kepolisian. Ya, sekarang mereka gagal, pakai macam-macam di dada, kelihatan cakep. Tapi kalau memang prestasinya tidak bagus, ya saya sebagai salah satu itu sangat kecewa. Jadi masalahnya, kesimpulan saya, masalah narkoba ini bukan hanya masalah peraturan dan undang-undang. Tapi masalah bagaimana menjelaskan baik oleh Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, dan semua. Dan saya kira lembaga-lembaga keagamaan juga harus ikut mengambil bahagian. Jangan hanya cuma tutup mulut lalu mengkritik seperti terhadap Densus 88. Itulah catatan saya, Pak Karni. Sebagai mantan pendidik, saya betul-betul merasa prihatin terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bayangkan kalau generasi muda kita sudah tercemar dengan narkoba, apalagi yang mau kita harapkan. Terima kasih, Pak Karni. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Selamat istirahat dan selamat malam Profesor. Sekarang saya ke Ketua Forum Ormas Anti Narkoba, Anhar Nasution. Terima kasih Bang Karni. Ulasan awal Bang Karni tadi sangat menyentuh kita. Di samping saya sebagai Sekjen Forum Komunikasi Anti Narkoba, Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba, yang merupakan amanah Undang-Undang 35. Alhamdulillah saya juga sebagai salah satu tim perumus undang-undang ini Bang. Waktu saya di Komisi 3. Jadi saya juga prihatin tatkala banyak orang menghujat bahwa undang-undang ini banci, bahwa undang-undang ini abu-abu. Padahal 4 tahun kami lamanya merumuskan undang-undang ini, ada 7 profesor doktor ahli hukum memberikan masukan tentang undang-undang ini. Undang-undang ini di satu sisi dia humanis terhadap pecandu, di lain sisi dia terlalu keras terhadap bandar dan pengedar. Karena dia extraordinary crime, berlaku hukum lex spesialis, maka tidak memakai sistem KUHAP yang selama-lamanya. Ada sekurang-kurangnya kepada pengedar, kepada bandar, sekurang-kurangnya 4 tahun, sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu kan tidak berlaku pada pidana umum. Nah, tapi anehnya orang juga masih menganggap bahwa ini abu-abu. Kasus Roger, kasus Gogon, ini adalah puncak gunung es yang di dalamnya luar biasa. Betul sahabat kita dari kepolisian bahwa mereka harus kacamata kuda dalam menegakkan pasal 11 sampai pasal 129. Setiap kepada orang membawa, mengedar, menyimpan, kena sanksi hukum. Namun ada YUMTO pasal 127 yang mengharuskan pengadilan nantinya harus melihat kepada pasal 54, kepada pasal 103. Nah kadangkala pada saat seseorang tertangkap tangan yang jelas-jelas penyidik harus mampu untuk mengatakan, oh ini layak sebagai pengedar, oh ini layak sebagai
korban. Penyidik harus mampu. Nggak bisa dia menyatakan tunggu pengadilan. Jadi kemampuan seorang penyidik harus ditentukan di situ. Dia harus punya prinsip. Seseorang ini layak korban atau layak pengedar. Kasus Roger, jelas dia korban. Gitu. Karena di situ ada barangnya. Apalagi yang kita perdebatkan. Tadi pengacara sudah menyatakan ada KUHP yang mengatur itu. PP 25 juga jelas mengatur itu. Masalahnya adalah polisi belum punya aturan main atau perintah dari atasannya tentang seseorang yang dinyatakan pecandu itu harus direhab. Belum ada. Untuk itu dalam peraturan pemerintah nomor 25 sebagai turunan dari Undang-Undang 35 yang digagas oleh BNN dan lembaga terkait, ada prosesnya. Proses pertama, seyogianya pengacara saya minta. Jelaskan, beritahu kepada orang tua untuk meminta kepada Polsek yang menangkap untuk dilakukan assessment. Polsek menyurati BNN, lihat anak ini, kami kurang yakin dia apakah betul pengguna korban atau jangan-jangan pengedar. Dengan kekuatan assessment dari BNN, maka wajiblah untuk direhab. Peraturan pemerintah nomor 22 itu tidak mesti harus putusan pengadilan harus direhab. Penyidik pada saat penyidikan pun boleh direhab. Pada saat penuntutan boleh direhab. Kenapa harus menunggu kita pengadilankan? Nah, inilah yang dimaksud Pak Prof tadi. Jangan kita terlalu memperdebatkan aturan-aturan hukumnya, tapi kita lihat masalah korbannya. Karena undang-undang ini yang diatur bukan hanya masalah hitam putih, tapi kita lihat kemaslahatannya lebih banyak mana tatkala kita penjarakan ketimbang mudaratnya. Kalau kita nggak mampu melakukan itu, kita jangan jadi penyidik. Terjadi hari ini, Pak, saya keponakan istri saya ditahan sekarang di Polsek. Saya tim perumus undang-undang ini. Dikenakan pasal 111, kepadanya hanya 3 linting ganja. Untuk kita mintakan pasal 127, negosiasi, Pak. Sampai hari ini sudah 3 bulan masih di Polsek. Belum nanti di kejaksaan untuk P21 sama juga. Belum di pengadilan, di pengadilan, hakim ini berat kali tanganku, kata hakim. Bisa ku ketokkan palu ini, ada juga pengetoknya. Jadi 3 urutan ini rata-rata ada barang itu kata Ustaz Batugana kan gitu. Nah ini terus terang saya katakan, banyak sekali oknum polisi kita yang baik, Pak. Tapi ada 1-2. Yang 1-2 inilah yang lebih proaktif ketimbang yang baik ini tadi. Ini yang terjadi pada Gogon. Bukan Gogon saja, Pak. Banyak. Roger kebetulan ini public figure. Ya. Cepat diangkat. Karena ini menjadi contoh. Saya berharap melalui forum ini, Pak Kapolri segeralah keluarkan peraturan Pak Kapolri yang menyatakan bahwa pecandu itu segera direhab. Zaman Pak Tanto, Pak, TR-nya jelas. Kepada kasus narkoba, kepada kasus judi, dipercepat proses hukumnya. TR itu sekarang nggak jelas kemana wujudnya. Waktu itu saya di Komisi 3, Pak. Jadi saya tahu betul. Zaman Pak Tanto. Makanya kasus judi, bla-bla, penjara-penjara, kasus ini rehab-rehab. Hari ini, Pak, kami baru survei di Pekanbaru. Tidak ada satu kasus pecandu pun yang direhab. Semua masuk penjara, Pak. Pak Karni tadi bilang, 75% kasus penghuni penjara itu kasus narkoba. Waktu kami di Komisi 3 tahun 2005, saya di Komisi 3, 65% semua penghuni lapas narkoba, Pak. Sampai hari ini mungkin barangkali. Nah, ini kalau nggak cepat kita atasi. Dengan Pak Kapolri segeralah mengeluarkan peraturan itu, yang menyusul peraturan pemerintah nomor 25 ini, kami tidak menyalahkan adik-adik kami penyidik, Pak. Karena apapun mereka, tetap berpatokan kepada pasal 11, 112, 113. Karena itu pidana. Karena kalau ada nanti masyarakat yang menggugat, propam bertindak, nih mereka nggak naik pangkat, Pak. Ya kan? Jangankan ini, boro-boro penegak naik pangkat. Jadi kita harus bela juga mereka. Ini kenyataan. Baik. Jadi, terima kasih, Pak. Pak Anwar itu perumus undang-undang itu. Siap. Memang iya, Pak. Undang-undang itu bertolak belakang. Pasal 54 dengan 111 tadi itu bertolak belakang. 1 kita memiliki, mau dipakai atau mau dijual, ya itu pidana, bukan direhab. Jadi memang yang merumuskan undang-undang waktu itu keliru, Pak. Kita boleh saja keliru. Pak Karni, ini undang-undang 4 tahun, 7 profesor kita undang.
ketua-ketua LSM kita undang. Tahu Pak, ini hampir nggak jadi. Kalau undang-undang ini nggak jadi di akhir periode kita, BNN nggak bakalan terwujud Pak. Ya tapi kalau 7 profesor nggak mengerti ini, saya udah nggak mengerti lagi negara ini. Apa yang disampaikan Bang Setapi tadi, itulah yang terjadi sesungguhnya di Republik kita Pak. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita mau gali dan terbuka di sini, jujur saja Pak, kepentingan yang luar biasa di balik ini sangat keras dia. Pak, ini satu. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, pengguna jelas sekali. Betul. Memiliki. Kena sanksi hukum Pak. Pecandu apalagi. Iya. Menyimpan. Namanya pecandu. Pecandu rokok pasti nyimpan rokok. Iya, nggak salah polisi Pak. Yang salah pembuat undang-undang. Pak, memang betul. Saya katakan tadi polisi tidak salah Pak. Tapi kan jelas juga Pak bahwa di sini ada pasal 53, ada pasal 4 yang menyatakan undang-undang ini menjamin ya penyalahguna ya itu direhab. Iya, tapi kan bertolak belakang dengan satu-satu tadi. Itu yang saya katakan bingung juga. Kan mau ikut yang mana ini? Pak, betul saya akuin ini dikatakan ambivalen. Tapi Pak Prof bilang tadi, apakah kita terpaku kepada peraturan perundangan sementara orang mati terus? Ini kan soal hati nurani Pak, ini soal moral. Saya nggak bisa bayangin nasib bangsa ini ke depan Pak. Kalau yang bikin undang-undang masih begini-begini terus.